Hai, video ini saya buat di bawah bimbingan Bapak Hendri Wijaya, dosen program studi manajemen industri, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Selamat menikmati. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Di sini saya ingin membagikan beberapa pengetahuan lanjutan dari kemarin kita belajar mengenai perencanaan agregat. Nah, lanjutan dari perencanaan agregat adalah ini sudah ada contoh soal. Sebelumnya mungkin pengantar aja sedikit ya. Jadi ada namanya itu jadwal induk produksi. Yang membedakan dia dengan jadwal produksi agregat itu adalah kalau agregat itu jangka waktunya kan menengah ke panjang ya. Nah, kalau jadwal induk produksi ini dia itu lebih ke arah mingguan gitu, teman-teman. Jadi dia merupakan detail dari jadwal produksi agregat. Satu ya. Kedua, kalau jadwal produksi agregat itu biasanya mencakup beberapa produk yang menggunakan bahan yang sama. Contohnya, mie rasa jagung, mie rasa apa rendang, mie rasa ayam atau apa, itu masuk ke satu jadwal produksi agregat. Nah, kalau seumpamanya jadwal induk produksi itu sudah membahas satu produk doang, seumpamanya produk mie rendang. Nah, kita cuma membahas mie rendang itu dalam tiap minggunya mau produksi berapa, tiap hari dan tiap apanya bakal membutuhkan apa saja gitu loh, teman-teman. Jadi, ini merupakan pendetailan atau penjabaran dari produksi agregat itu sendiri. Nah, eh, langsung saja kita ke contoh soal. Nanti beberapa informasi akan saya tampilkan di layar teman-teman nih. Mungkin udah muncul satu, dua, tiga. Nah, oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini sudah ada dua contoh pembuatan contoh penjabaran dari JIP atau jadwal induk produksi. Satu itu adalah make to stock, jadwal induk produksi untuk perusahaan yang menerapkan produksi dengan make to stock atau membuat stok, membuat persediaan, atau mereka membuat berdasarkan permintaan atau make to order, membuat berdasarkan permintaan yang di forecast atau yang sudah ada saat itu juga. Nah, kita akan mulai kerjakan dari yang mudah dulu, yaitu make to stock, tonton. Nah, di make to stock itu kita hanya perlu tahu satu periodenya. Di sini ada triwulan ya, saya beri warna kuning. Periodenya dalam triwulan, artinya angka 1 ini melambangkan 3 bulan. 3 bulan itu artinya ada 4 minggu kali 3, yaitu 12 bulan. Lalu ada unit produksinya, dalam satu triwulan itu ada 15 unit. Sorry, 15.000 ya, karena ini dalam seribuan di sini. 15.000 unit. Lalu informasi ketiga yang kita butuhkan adalah ini, perbandingan produk A dengan produk B. Kita asumsikan di sini perusahaan hanya memproduksi dua produk, yaitu produk A dan produk B, teman-teman. Produk A itu mereka membutuhkan 80% dari total agregatnya, sedangkan produk B itu membutuhkan 20% dari total agregatnya. Nah, maksudnya apa? Di sini produk A itu membutuhkan 80% bahan yang tertulis di produk agregat. Di sini 15.000 ya. Maka 15.000 itu 80%-nya digunakan untuk memproduksi produk A dan 20%-nya digunakan untuk memproduksi produk B. Tiap triwulan, tiap bulan, dan tiap minggunya. Oke. Kita masuk ke modelnya ya. Oke. Di sini sudah saya masukkan informasi mengenai perbandingan produk A dengan produk B. Lalu tiap triwulannya permintaannya 15.000 ya. Kita tuliskan di sini tiap triwulan 15.000. Triwulan ke bulan itu dibagi 3. Tiap bulannya maka artinya 5.000 kan, teman-teman. Oke, saya ulangi. Dalam 3 bulan permintaannya itu dalam satu triwulan atau 3 bulan itu permintaannya 15.000. Kita jadikan bulan, maka permintaan per bulannya adalah 5.000. Dalam satu bulan ada 4 minggu. Maka 5.000 kita bagi 4 per minggunya 1.250, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, per minggunya ini 1.250 dibagi 2, yaitu untuk produk A dan produk B. Dimana kita tahu tadi produk A banding B itu 80% dibanding 20%, teman-teman. Jadi kita gunakan rumus sama dengan produk A itu 80%. 80 per 100. Kenapa bisa 80%? Karena 80 ditambah 20 ini 100% atau 100 ya, teman-teman. Maka ini kita jadikan persenan aja, 80 per 100. Dikalikan dengan per minggunya berapa? Per minggunya 1.250. Maka kita kalikan 1.250, teman-teman. Kita enter. Hasilnya produk A itu dibutuhkan 1.000 unit di minggu pertama. Lalu produk B sisanya dari 1.250 dikurangi 1.000. Maka hasilnya 250. Benar sekali, teman-teman. Kalau nggak percaya di kolom kedua ini kita bisa gunakan rumus, teman-teman. Sama dengan lalu
kita kalikan persentasenya 20/100, dikalikan lagi dengan jatah per minggunya teman-teman, 1250. Kita enter, bener kan? Hasilnya memang produk B itu tiap minggunya diproduksi 250 unit. Ini 1000 ya. Oke, ini bisa kita copy sampai ke ujung. Siap. Sorry, ini 250. Ini 1000. Kayak gitu ya. Nah, di make to stock ini sebenarnya gini, ini udah selesai teman-teman. Cuman ada beberapa pengerjaan lain gitu. Seumpamanya perusahaan menetapkan bahwa produksinya tiap minggu itu akan rata terus semuanya diproduksi, maka seperti ini udah selesai pengerjaan, soalnya udah selesai, tinggal kita copy paste aja ke bulan kedua, bulan ketiga, lalu triwulan kedua, triwulan ketiga, yang mana nanti sampai bulan ke-12, tinggal kita copy aja seperti ini. Tapi ketika perusahaan mengeluarkan redaksi seperti ini, di bulan pertama produksinya akan rata minggu ke-1 sampai minggu ke-4, kedua barang akan diproduksi pada setiap minggunya. Tapi pada bulan kedua, produksi barang akan diseragamkan tiap minggu. Jadi satu minggu hanya memproduksi satu barang. Oke, berarti ada saat di mana produk A diproduksi, sedangkan produk B tidak, dan ada saatnya produk B diproduksi dan produk A tidak. Artinya dalam 4 minggu di bulan kedua ini, hanya ada 2 kesempatan produk A diproduksi. Padahal produk A itu sendiri ada totalnya 4000 teman-teman, dan hanya diberi jatah produksi 2 kali. Itu artinya mereka sekali produksi akan jadi 2000. Bener banget. Jadi katakanlah produk A itu diproduksi di minggu pertama dan ketiga, berarti produksi di minggu pertama produk A itu sejumlah 2000. Sedangkan di produksi di minggu ketiga itu juga 2000. Dengan begini, jatah produksi dari produk A dalam 1 bulan itu sudah terpenuhi, yaitu 4000 unit teman-teman. Nah, tadi kita ingat lagi redaksi perusahaan, kita tulis saja ya. Redaksi perusahaannya berupa produksi triwulan kedua, kita berikan tanda kedua, tiap minggu hanya memproduksi satu jenis produk. Ini ya teman-teman. Nah, maka ketika kita hanya memproduksi produk A saja, produk B-nya enggak, kosong, 0. Ketika kita di sini memproduksi produk B, hanya 0. Nah, kita di sini hanya memproduksi produk A, maka B-nya 0. Kita yang produksi produk B saja, maka A-nya 0. Nah, sekarang berapa coba nilai produk B-nya? Dari total produk B di sini ada 250 dikali 4, yaitu 1000 unit. 1000 dibagi, hanya ada 2 kesempatan untuk produksi, berarti 1000 dibagi 2, yaitu 500. Masing-masing di minggu kedua itu 500 dan minggu keempat juga 500 unit. Ketika ditotalkan, bulan ke-1 dengan bulan kedua totalnya sama. Produk A akan produksi sejumlah 4000, sama kan? 2000 tambah 2000 dengan 1000 dikali 4. Lalu di produk B 250 unit. Dalam bulan pertama itu dikali 4, 1000 unit. Sedangkan di bulan kedua 500 dikali 2, 1000 unit, sama. Cuman cara produksinya aja yang beda. Dimana ini tiap minggu hanya memproduksi 1 unit. Kalau di bulan pertama itu tiap minggu 2 unit. Nah, biasanya di keputusan perusahaan yang seperti bulan kedua ini digunakan untuk mempermudah penggunaan mesin, teman-teman. Jadi agar mesinnya tidak diaktifkan semua dan yang satu mungkin bisa sambil dirawat atau di maintenance, maka yang digunakan di dalam 1 minggu itu hanya 1 jenis mesin untuk produk tertentu. Yang satunya istirahat. Nanti gantian minggu selanjutnya. Mesin yang untuk produk A istirahat, sedangkan untuk produk B produksi. Begitu bergantian supaya umur mesinnya juga lebih panjang. Ada juga mungkin nanti katakanlah, sorry ini produksi bulan ya, bukan triwulan. Bulan kedua. Nah, katakanlah mereka buat kebijakan baru gitu. Pada bulan ketiga, tiap 2 minggu hanya memproduksi 1 jenis produk. Nah, ini lebih mudah teman-teman. Jadi setiap 2 minggu ini hanya memproduksi 1 produk. Katakanlah ini kita memproduksi produk A dulu. Berarti kita hanya boleh memproduksi produk A di minggu 1-2. Sedangkan minggu 3-4 hanya boleh produksi B. Katakanlah seperti itu ya. Maka kita nolkan dulu ini. Oke. Lalu kita ingat tadi jatah produk A itu dalam 1 bulan berapa teman-teman? Jatah produk A dalam 1 bulan itu 4000. Ingat 4000 di sini ya. Lalu hanya diberi jatah 2 kali produksi. Maka 4000 dibagi 2. Hasilnya adalah betul sekali 2000 teman-teman.
Sini juga 2000. Dan di sini sisanya. Ketika produk B itu dijatah dalam 1 bulan produksi 1000, ini untuk dibagi 4 hasilnya 250. Ketika hanya ada kesempatan 2 minggu untuk produksi, maka masing-masing produksinya berapa? 1000 dibagi 2, benar sekali. 500. Oke, seperti ini. Nah, kalau seumpamanya mereka perusahaan itu mengeluarkan redaksi lagi, produksi pada triwulan pertama akan sama dengan triwulan kedua, ketiga, keempat. Maka kini tinggal kita copy paste aja, teman-teman, untuk triwulan yang kedua. Nah, udah gini, kita ganti ini aja, triwulan kedua. Sebenarnya make to stock itu tidaklah sesulit make to order, belum sesulit make to order. Jadi teman-teman tinggal buat satu model, bisa di copy paste ke bulan-bulan selanjutnya. Ini kita sudah selesai, teman-teman, untuk mengerjakan jadwal induk produksi yang make to stock. Oke, bisa dilihat. Kalau seumpamanya mau dilanjutkan sampai ke triwulan 3 dan 4, bisa aja tinggal di copy paste dan mengikuti redaksi. Apakah per minggu produksi seperti pada bulan pertama ini, ataukah 1 minggu itu satu jenis produk seperti pada bulan kedua ini, ataukah tiap 2 minggu itu satu jenis produk seperti pada bulan ketiga ini, seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan aja. Hey teman-teman, untuk video pembahasan jadwal induk produksi metode make to stock akan kita akhiri di sini. Dan video pembahasan metode make to order akan bisa teman-teman akses di layar saat ini. Jangan lupa subscribe dan tonton video selanjutnya. See you!